Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saudaraku sekalian, sehat hari ini? Sehat itu adalah sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Kalau Anda sehat, maka apapun bisa Anda lakukan. Sehat itu juga anugerah teman-teman. Namun, Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kamu tidak merubahnya sendiri. Jadi sehat itu harus diupayakan teman-teman. Kalau Anda tidak mengupayakan, maka Anda pun juga tidak akan berarti apa-apa. Di antaranya adalah pola hidup dan pola makan. Teman-teman, ketika kita baru lahir, sebelumnya kita terjadi dari pembuahan sel telur dan sel sperma. Dua sel ini bertemu dan kemudian saling membuahi dan dia membelah diri. Dalam perkembangannya dia terus membuahi, jadi zigot, jadi janin, yang akhirnya dia terus berkembang sampai akhirnya tumbuhlah kaki, terbentuklah tangan, terbentuklah organ-organ yang lain, jantung, ginjal, otak, dan sebagainya. Sampai akhirnya janin ini terus mendapatkan asupan yang terus-menerus dari ibunya lewat plasenta. Maka plasenta ini menjadi organ yang paling vital yang sampai sekarang kadang masih banyak yang menyimpan. Nah teman-teman, setelah 9 bulan 10 hari kira-kira, maka kita dilahirkan. Setelah dilahirkan, tentu saja plasenta ini putus, karena kita tidak mungkin terus mendapatkan asupan nutrisi dari ibu kita lewat plasenta. Selanjutnya asupan ini dilewatkan dengan mulut kita. Tentu saja pada masa bayi asupan tersebut lewat ASI. Maka kemudian ibu harus menjaga pola makan dengan gizi, protein yang baik agar pertumbuhan sang bayi ini menjadi lebih baik. Sebenarnya sama pada saat ibu sedang hamil tentu saja. Nah teman-teman, kemudian setelah kita mulai makin lama makin membesar, maka sel-sel kita selalu membentuk organ kita sampai terbentuk dengan sempurna. Pada usia kira-kira 30 tahun, setelah organ semuanya terbentuk, maka stem cell ini mulai berhenti bekerja. Karena pada usia 30 tahun kira-kira semua organ kita dirasa sudah cukup sempurna. Apa yang terjadi kemudian? Stem cell ini tertidur, dia berhenti bekerja. Itulah kenapa sebelum 30 tahun ketika Anda ada masalah, maka kita cepat sekali sembuh. Panas, kemudian apapun dah. Namun manakala Anda sudah berusia kira-kira 30 tahun, ketika ada gangguan, sulit sekali sembuh. Kenapa? Karena stem cell yang memproduksi sel ini sudah tidak memproduksi lagi. Tubuh kita itu tersusun kira-kira 100 triliun sel teman-teman. Luar biasa. Sel-sel ini sudah membentuk organnya dengan sempurna. Dan setiap hari kira-kira ada 500.000 sel yang mati. Maka setelah 30 tahun kita hanya mengandalkan sel yang ada untuk terus bekerja, untuk terus memperbaiki sel kita. Sampai kemudian usia kita habis, kira-kira kalau dalam keadaan normal usia kita itu akan 100 tahun. Namun itu tergantung dengan pola makan, pola hidup kita, yang kemudian setelah dihitung
usia kita itu secara ilmiah ya akan tersisa kira-kira 60 tahun. Teman-teman, dalam kehidupan sehari kita bisa saja menjaga kesehatan organ tubuh kita dengan nutrisi yang baik. Kita memerlukan nutrisi, ada asam lemak, glukosa, dan protein. Asam amino. Tentu saja sel-sel dalam tubuh kita tidak mengenali nutrisi tersebut. Karena ini adalah nutrisi yang dicerna oleh mulut kita. Sedangkan sel tidak bisa. Maka setiap makanan yang kita konsumsi harus dipecah dulu, diolah dulu agar menjadi asam. Pada saat kita makan, maka mulut kita itu sudah melakukan proses pertama kali, diolah. Pada saat makan, kuncinya adalah kunyah 32 kali. Ketika Anda tidak mengunyah sebanyak 32 kali, pasti akan bermasalah. Kenapa? Karena setelah 32 kali itu, makanan itu menjadi lembut. Dan ketika makan, tidak dianjurkan makan minum. Maka minum itu sebaiknya dilakukan sebelum makan kira-kira 5-10 menit dan sesudah makan 5-10 menit. Minum itu hanya Anda lakukan ketika satu tersedak dan sarapan. Maka Anda boleh makan. Kenapa tidak boleh minum sambil makan? Karena akan bertabrakan dengan oksigen dan makanan, sehingga terjadi regresi, dan itu akan menyebabkan asam lambung menjadi tidak baik. Setelah 32 kali dikunyah, maka makanan ini sudah menjadi lembut, teman-teman. Maka dia kemudian tanpa harus minum sudah masuk ke dalam lambung kita. Disinilah proses selanjutnya dilakukan. Asam lambung lah yang berperan. Asam lambung itu pH-nya 2 teman-teman sampai 1. Jadi tinggi sekali. Anda tahu asam lambung dengan komposisi 2 ini bayangannya adalah asam sulfat, air aki. Itu keasamannya 3. Atau asam klorida. Asam sulfat, kalau Anda letakkan tangan Anda, pasti gatal, melepuh. Saya dulu waktu kecil pernah menggunakan asam klorida untuk membuat PCB. Apa ya artinya? Printed circuit board. Oh, masih ingat. Ketika SMP itu kan kita ada praktek elektronika. Ya, di antaranya membuat sirkuit PCB ini. Saya membuat rangkaian flip-flop, radu heterodin dan sebagainya. Masih ingat. Nah, PCB ini adalah board, ya, plastik atau atom ya, yang dilapisi dengan tembaga. Nah, setelah digambar, kemudian dengan spidol ya, kemudian ini dilarutkan menggunakan asam klorida. Asam klorida itu larut tembaganya, melarutkan tembaga di dalam board tadi, yang akhirnya bisa digunakan untuk meletakkan komponen elektronika dan disolder. Jadilah alat-alat elektronik. Seperti itulah kira-kira keasaman perut kita, yang itu hanya 3 asamnya, sedangkan perut kita itu 2, teman-teman. Artinya apa? Kalau Anda memasukkan makanan, pasti akan hancur, lembut oleh asam perut kita, asam lambung. Kenapa bisa begitu? Memang tugasnya untuk mengolah makanan. Setelah makanan ini masuk ke sini, maka kemudian dicerna menjadi bubur.
Fungsi yang lainnya asam lambung adalah untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di dalamnya. Maka kalau Anda katanya mengalami asam lambung yang tinggi, sebenarnya tidak direkomendasikan Anda minum obat mah. Karena memang normalnya lambung kita itu asam. Sekali boleh, tetapi jangan sampai keterusan. Misalnya Anda sebelum makan minum obat mah 2, apalagi sesudahnya juga minum, akan menyebabkan laktosa yang menyelimuti dinding lambung kita itu akhirnya menipis sehingga menyebabkan radang. Kalau itu terjadi, akibatnya adalah bakteri-bakteri yang ada di lambung tidak akan mati dan akhirnya Anda akan kena radang. Nah, teman-teman, setelah proses yang dilakukan oleh lambung selesai, maka akan dikirim ke usus. Bayangkan kalau di lambung belum beres, maka dikirim ke usus. Maka usus akan sulit mencernanya dan makin banyak sampah di dalam usus. Maka Anda harus melakukan cuci usus. Berat kan? Nah, tadi kan asam masuk ke usus, maka harus dinetralkan. Maka liver berperan di sini untuk memberikan normalisasinya. Cairan dari kantong empedu dikeluarkan untuk menetralkannya. Dari usus inilah kemudian sudah diserap oleh pembuluh darah. Mana asam amino, mana asam lemak, mana glukosanya. Itulah yang kemudian bisa dijadikan nutrisi untuk sel. Ampasnya dibuang, menjadi kotoran. Teman-teman, ketika usia kita sudah 30 tahun, bagaimana kalau terjadi masalah di dalam organ tubuh kita? Sementara sel kita sudah tidak berproduksi. Maka teman-teman, sel-sel yang masih ada, kira-kira 100 triliun ini, harus diberi nutrisi yang baik setiap harinya. Dalam satu piring makan, yang seharusnya kita makan, maka porsinya setengahnya itu sebaiknya adalah protein. Kemudian seperempatnya lagi serat. Dan karbohidrat itu banyak yang menyarankan hanya 3-5 sendok. Loh, nanti bagaimana kalau siang? Kita lapar dong. Ternyata ketika Anda mengkonsumsi protein yang cukup, maka akan menyebabkan kita itu kuat nahan lapar. Bahkan protein itu adalah nutrisi yang paling bagus untuk makanan sel. Dulu kan kita waktu kecil tidak boleh, katanya jangan makan telur banyak-banyak, nanti kolesterol. Ternyata kolesterol itu baik. Kolesterol itu dibutuhkan di dalam tubuh. Di antaranya telur. Telur itu bagus. Bahkan kuningnya. Justru itulah yang paling bagus. Coba lihat para binaragawan. Makanannya adalah kuning telur. Dan telur-telur ini digunakan untuk membentuk otot. Nah, teman-teman, kalau Anda kebanyakan karbohidrat, yang terjadi adalah, coba bayangkan ketika habis selesai makan, biasanya ngantuk. Kenapa? Karena satu, proses metabolismenya sedang bekerja, perlu tenaga. Yang kedua, gula jadinya banyak. Anda jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula karena berbahaya dalam tubuh kita. Kalau terlalu banyak beredar di dalam darah,
maka kadar gulanya akan berlebih. Maka kurangi karbohidrat, termasuk yaitu beras, yaitu jagung, kentang, semuanya akan menjadi gula. Perbanyaklah protein. Protein itu ada protein hewani. Sebaiknya jangan mengkonsumsi daging merah, ya kambing, ya sapi, tetapi konsumsilah dada ayam karena proteinnya cukup bagus. Sehingga protein-protein inilah yang bagus banget digunakan untuk memberikan asupan nutrisi pada sel-sel kita agar tetap bisa memperbaiki organ tubuh kita. Selain itu kita butuh serat. Saya bahas dulu protein yang hewani. Nah, protein nabatinya bisa kacang kedelai yang bagus. Maka tahu dan tempe itu cukup. Cuman dalam kehidupan sehari-hari Anda harus bervariasi. Jangan tiap hari makannya hanya tempe, tahu terus. Bosen. Kemudian serat bisa Anda dapatkan di sayuran hijau. Usahakan makan sayuran hijau. Kalau protein dan sayuran hijau itu Anda konsumsi terus, maka kayaknya Anda bakal jarang ke dokter dan Anda akan sehat. Serat inilah yang akan berfungsi bagus di dalam proses metabolisme. Sedangkan karbonya, yaitu tadi ada yang banyak menyarankan hanya 3-5 sendok makan saja. Teman-teman, mudah-mudahan pembahasan kita bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dibahas tema lain di lain waktu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.